Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita dapat berjumpa lagi pada hari ini 6 Mei tahun 2021. Dan terima kasih banyak oleh karena saudara memilih channel ini untuk mendapatkan firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Dan biarlah melalui channel ini kita semua dapat diberkati, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan jika ada kekurangan di dalam penyajian, penyampaian melalui channel ini kiranya dapat dimaklumi. Dan pada saat ini renungan kita untuk hari ini 6 Mei tahun 2021 dengan judul Dalam Baptisan. Dalam Baptisan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami dan tolong kami untuk memahami, mengerti, serta menghidupkan pekabaran ini dari hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan kita di pagi ini dengan judul Dalam Baptisan. Kita masih ada dalam Kristus teladan kita yang sempurna secara rohani untuk bulan Mei ini dan untuk 1 tahun ini adalah menjadi putra dan putri Allah. Ayat inti kita hari ini Matius 3, 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus adalah teladan kita dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Ia dibaptis di sungai Yordan. Sama seperti orang-orang yang datang kepadanya harus dibaptiskan. Malaikat-malaikat surga memandang dengan perhatian yang hangat atas pemandangan baptisan juru selamat itu. Dan sekiranya mata orang-orang yang memandang baptisan itu dapat dibukakan, mereka akan melihat pasukan surga mengelilingi anak Allah ketika ia menundukkan kepala di tepi sungai Yordan. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada Yohanes suatu tanda yang olehnya ia dapat mengenal siapakah Mesias itu. Maka sekarang ketika Yesus naik dari dalam air, tanda yang dijanjikan itu pun diberikan. Karena ia melihat langit terbuka dan Roh Allah seperti seekor merpati hinggap di atas kepala Kristus. Dan satu suara kedengaran dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Yesus penebus dunia ini telah membuka jalan agar orang yang paling berdosa, yang paling malang, yang paling ditindas dan dihinakan boleh mendapat jalan masuk kepada Bapa. Boleh mendapat tempat kediaman dalam istana-istana yang telah disediakan Yesus bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Kristus untuk berjalan dalam kehidupan baru adalah umat pilihan Allah. Mereka suci bagi Tuhan dan diakui olehnya sebagai kekasihnya. Dengan demikian, mereka berada di bawah perjanjian yang suci untuk menjadikan mereka terkenal oleh menunjukkan kerendahan hati. Mereka harus memakai jubah kebenaran. Mereka terpisah dari dunia, dari rohnya, dari kebiasaannya. Dan mereka harus menyatakan bahwa mereka sedang belajar tentang Dia. Jika mereka menyadari bahwa mereka telah mati dengan Kristus, kalau mereka memelihara sumpah baptisan mereka, dunia tidak akan berkuasa untuk menarik mereka ke samping, untuk menyangkal Kristus. Kalau mereka menghidupkan kehidupan Kristus dalam dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tentang baptisan, saudara, kita memperhatikan renungan kita hari ini. Yesus tidak perlu dibaptis, karena baptisan itu adalah simbol seseorang yang telah berdosa, dia mati di dalam Yesus, artinya bahwa ketika dia di dalam air, dia meletakkan setiap dosanya, dia melupakan setiap dosanya. Contoh atau simbol yang lain adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tinggalkan semua yang ada di Mesir.
dosa-dosa yang ada di Mesir, perbudakan yang ada di Mesir. Dan ketika dia keluar dari air dalam simbol baptisan itu, maka itu berarti bahwa dia meninggalkan dosa-dosa itu kepada kehidupan yang baru. Di dalam bahasa Yunani, baptisan itu adalah baptizo. Baptizo itu artinya dibenamkan atau diselamkan atau ditenggelamkan ke dalam air. Jadi apabila upacara yang seperti itu dilaksanakan tanpa dimasukkan ke dalam air, walau menggunakan air, tidak boleh disebut baptiso. Karena baptiso itu tidak hanya menggunakan air, tetapi menenggelamkan atau memasukkan orang ke dalam air. Sama seperti orang yang mati. Tidak mungkin saudara menguburkan orang yang mati, kepalanya tinggal sebagian di atas tanah, atau tubuhnya sebagian di atas tanah, atau tangannya di atas tanah tidak dikuburkan, atau kakinya sebagian. Menguburkan sama dengan membaptis. Jadi membaptis adalah menenggelamkan seseorang ke dalam air. Bedanya adalah menguburkan di tanah, tetapi baptisan adalah penguburan di dalam air. Jadi jangan menggunakan kata itu kepada peristiwa yang mirip dengan itu tetapi tidak sama dengan itu. Mungkin seseorang hanya diberikan air sedikit lalu dikatakan bahwa dia telah dibaptis. Dibaptis artinya diselamkan, dimasukkan berdasarkan kata atau kalimat atau arti daripada kata di dalam bahasa Yunani. Kita tinggalkan itu. Yang penting di sini adalah bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita sebagai simbol bagaimana kita masuk kepada kehidupan yang baru. Dalam Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bahwa mengapa baptisan itu adalah bagian daripada keselamatan? Karena baptisan adalah pengumuman dari dalam diri kita bahwa kita bertobat. Kita mau menunjukkan kepada orang bahwa kita bertobat. Itu buktinya adalah sebuah baptisan. Kita mengumumkan kepada orang bahwa saya bertobat, saya telah berubah. Walaupun sesungguhnya pertobatan itu tidak perlu ditunjukkan, tidak perlu ditampilkan. Karena pertobatan itu hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kenapa perlu di sini Yesus mengatakan bahwa Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan kepada kita dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa dia masuk ke dalam air baptisan. Karena dengan baptisan kita melihat bahwa pekerjaan Yesus dilaksanakan di atas dunia ini. Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kenapa harus ada kata baptislah mereka di sana? Baptisan membuktikan bahwa pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus di atas dunia ini sementara tersebar luas ke muka bumi ini. Kalau saya dan saudara adalah pengikut Yesus, adalah putra dan putri Allah. Kita adalah agen Yesus di atas dunia ini. Mari kita mengikuti contoh ini. Baptisan yang benar kita lalui dan kita mengajak orang menjadi murid Yesus, kemudian kita mengajak dia untuk dibaptis di dalam nama Yesus. Walaupun konteks konsepnya adalah keselamatan kita bukan karena baptisan itu, tapi baptisan itu adalah merupakan bukti, adalah merupakan pernyataan iman kita bahwa Yesuslah yang menyelamatkan saya. Kalau saudara yakin Yesus menyelamatkan saudara, saudara akan membawa diri saudara melalui air baptisan. Tapi yang menyelamatkan kita bukan baptisan itu, tetapi Yesus yang meneladankan baptisan itu. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri renungan kita di hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk renungan yang indah di pagi ini. Meteraikanlah renungan ini di hati kami. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang setia menurut teladan Tuhan. Khusus untuk baptisan. Baptisan membuktikan bahwa pekerjaan Allah di atas dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini sementara dan selalu terus berlangsung hingga pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi agen dengan meneladani, dengan mempercayai, dengan melibatkan diri dalam upacara baptisan dan mengajak orang lain untuk mengikuti teladan Yesus melalui upacara baptisan. Bantu kami Tuhan mengerti hal ini dan mengajar orang lain untuk mengikuti teladan Yesus ini.
Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.